Shalom. Ya. Mari saya ajak kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Matius 21 ayat pertama sampai yang ke-11. Baik, kalau kita sudah menemukan semuanya, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Matius 21 ayat pertama sampai yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Befage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya. Di jalan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempar seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Bapak Ibu, seperti yang tadi pemimpin puja katakan bahwa minggu ini adalah Minggu Palem. Bapak Ibu, bagi orang Kristen sudah bergenerasi ya, sudah menyatakan bahwa Minggu Palem itu adalah hari digambarkan sebagai jalan masuk kepada kemenangan di dalam kota Yerusalem. Jalan menuju kemenangan, jalan masuk kepada kemenangan. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, kalau itu dikatakan bahwa jalan kemenangan, jalan menuju kemenangan, jalan masuk kemenangan, atau katakan gerbang kemenangan itu, maka perlu kita pertanyakan mengapa? Lalu mengapa mereka menyalibkan Yesus berapa hari kemudian? Jika hari ini adalah hari yang mulia bagi semua orang Kristen, apa yang salah? Karena pada hari nanti Jumat kita akan merayakan, memperingati akan The Passion of the Christ yang pernah dibuat oleh Mel Gibson, bukan? Yang berapa tahun lalu, yang cukup menggambarkan film ini, Bapak Ibu. What kind of king do you expect? Raja seperti apa yang Anda harapkan, yang Anda dambakan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ternyata prosesi Yesus ke Yerusalem pada hari itu, Bapak Ibu, itu bukan prosesi satu-satunya, Bapak Ibu. Ternyata sejarah menyatat bahwa prosesi itu ada lagi, Bapak Ibu, di mana di satu sisi gubernur Yudea yaitu Pontius Pilatus memimpin prosesi tentara Romawi masuk ke kota Yerusalem. Dari sisi barat kota, sisi lain dari mana Yesus masuk pada hari itu, Pontius Pilatus memimpin tentara dengan mengendarai kuda perangnya, disertai oleh perwira-perwira dan tentara-tentara yang berbaris. Para tentara, Bapak Ibu, memakai pakaian lengkap perangnya, Bapak Ibu, memakai pakaian besinya, ya, di tangannya dipakaikan sarung, di sebelah kirinya membawa perisai, dan sebelah kanannya membawa tombak. Ada yang memegang pedang, dan si tentara bagian pemanah dia membawa busur, dan anak-anak panah diletakkan di belakang tubuhnya, Bapak Ibu. Di mana para tentara itu mengiringin gubernur Pontius Pilatus untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Pertanyaan Bapak Ibu, kenapa mereka
melakukan hal itu Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, sejarah kita tahu bahwa bangsa Yahudi ada di dalam tangan kuasa bangsa Romawi Bapak Ibu. Di mana ketika bangsa Romawi sudah berpuluh-puluh tahun menduduki, menjajah atau mengalahkan, menguasai bangsa Yahudi Bapak Ibu. Ternyata sejarah juga mencatat bahwa bangsa Yahudi golongan tertentu melakukan pemberontakan. Bahkan pemberontakan yang terbesar yang terakhir yang terjadi yaitu setelah kematian Herodes Agung sekitar 4 sebelum Masehi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika proses itu dilakukan, kenapa dilakukan pada saat itu? Karena bangsa Romawi tahu bahwa hari itu adalah hari mendekati di mana bangsa Yahudi akan merayakan Paskah. Kenapa Paskah? Mengapa penting bagi bangsa Romawi itu mengawasinya Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu tahu bahwa perayaan Paskah itu adalah hari di mana bangsa Israel atau bangsa Yahudi saat itu sedang memperingati di mana mereka merayakan akan hari pembebasan mereka dari tangan bangsa Mesir. Di mana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu. Itu merupakan hari Paskah. Hari di mana orang-orang Yahudi akan ingat. Seperti Indonesia merayakan hari kemerdekaan hari 17 Agustus Bapak Ibu. Pasti ada suatu semangat di mana mereka mempunyai harapan bangsa Yahudi untuk bebas dari tangan penjajah Romawi Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, sebagai bangsa yang menjajah Romawi ini, Gubernur Pontius Pilatus yang diberikan kuasa untuk mengawasi dan memerintah di daerah ini Bapak Ibu, dia pun harus melakukan penjaga-jagaan dan pengawasan Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, dia melakukan ultimatum. Suatu proses ini adalah suatu macam ultimatum yang menyatakan pada bangsa Yahudi Bapak Ibu, jangan macam-macam. Jangan ada pikiran apapun untuk melakukan pemberontakan. Jangan ada pikiran apapun untuk melawan bangsa Romawi. Maka itu mereka melakukan hal itu dengan membawa segala perlengkapan senjata perangnya Bapak Ibu. Dengan tentara yang begitu banyak, ratusan mungkin bahkan ribuan orang tentara yang menyertai Pontius Pilatus untuk masuk ke dalam kota Yerusalem Bapak Ibu. Supaya memberikan suatu indikasi yang kuat. Supaya mereka mengingat, bangsa Yahudi mengingat bahwa sudah berkali-kali mereka melakukan pemberontakan, tapi mereka tetap kalah dan mereka tetap di bawah kuasa bangsa Romawi Bapak Ibu. Itulah yang disampaikan, yang mau dinyatakan oleh Pontius Pilatus Bapak Ibu. Prosesi yang dilakukan oleh Pontius Pilatus menyatakan bahwa begitu kuatnya, begitu hebatnya kekuatan mereka. Jadi jangan macam-macam untuk bangsa Yahudi untuk memberontak kembali, untuk melawan mereka kembali Bapak Ibu. Raja seperti ini, penguasa seperti ini yang dilakukan oleh Pontius Pilatus yang digambarkan ketika dia masuk ke kota Yerusalem Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Di mana Yesus yang dicatat di dalam Matius, di Injil Matius maupun Injil Markus Bapak Ibu, dicatatkan kata-kata di mana Yesus memerintahkan mereka sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus memerintah mereka untuk pergi masuk ke kota itu mencari seekor keledai. Buat apa? Sebagai alat transportasinya Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem. Pertanyaan, kenapa hal ini dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu? Bapak Ibu, ternyata ini adalah satu penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria yang dicatat di pasal 9 ayat ke-9 Bapak Ibu, yang berbunyi demikian. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bapak Ibu, ketika membaca hal ini atau orang Yahudi mendengar hal ini Bapak Ibu, mereka tahu Bapak Ibu, ini bukan masalah transportasi soal keledai Bapak Ibu. Tapi adalah suatu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria bahwa ada satu pesan yang mau disampaikan, yaitu apa? Tuhan tidak melupakan orang bangsa-bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Bahwa Tuhan masih mengingat mereka. Ini bukan masalah transportasi Bapak Ibu, bukan masalah keledainya Bapak Ibu. Tapi ada suatu pesan kuat bagi bangsa Yahudi bahwa ada suatu penggenapan
pembebasan mereka dari bangsa penjajah yang saat itu adalah bangsa Romawi, Bapak. Itu yang mereka harapkan, Bapak Ibu. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bahwa Yesus mengatakan hal ini untuk mengingatkan mereka, memberikan pesan bahwa Tuhan datang untuk menolong mereka, Bapak Ibu. Tapi Yesus sebagai Raja yang mereka nantikan masuk ke kota Yerusalem bukan dengan kuda perang atau kuda yang tangguh yang kuat, Bapak Ibu, tapi dia mengendarai seekor keledai muda, seekor keledai yang muda, untuk menggambarkan bahwa Raja datang, Raja yang sesungguhnya itu datang, bukan membawa perang, mendatangkan perang, tapi membawa kedamaian bagi dunia ini, Bapak Ibu. Inilah dua pesan, dua prosesi pesan yang disampaikan. Pesan pertama yang disampaikan, Bapak Ibu, pesan dari Pontius Pilatus ketika masuk dengan membawa tentara dengan perlengkapan lengkap perangnya, Bapak Ibu, menyatakan bahwa begitu kuatnya mereka menunjukkan kekuatan kekuasaan mereka. Sebaliknya Yesus ketika masuk prosesi masuk ke kota Yerusalem, dia bukan mentontonkan, mendemonstrasikan kuasa dan kekuatannya, tapi dia menunjukkan akan kasih dan pengampunan Yesus yang mau Tuhan lakukan, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, sekali lagi yang mau saya sampaikan, what kind of king do you expect? Raja seperti apa yang Anda atau saya yang harapkan atau dambakan yang datang itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, bukan hanya itu aja. Dari peristiwa prosesi itu baik direncanakan atau tidak, Bapak Ibu, kedua prosesi tersebut juga memberikan suatu kontras tentang kerajaan itu, Bapak Ibu, tentang seorang raja itu sendiri, Bapak Ibu. Dimana kita tahu, Bapak Ibu, bahwa Pilatus itu bukan pemimpin tertinggi, dia hanya seorang gubernur. Berarti ada pimpinan tertinggi lagi, yang tertinggi yaitu adalah Kaisar Romawi itu, yang saat itu ada dikuasai, dipimpin oleh Kaisar Agustus, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bagaimana kekuatan dari Kaisar Agustus, Bapak Ibu. Kaisar Agustus itu adalah seringkali disebut sebagai putra Allah. Dia sudah memerintah Romawi itu dari 31 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, Bapak Ibu. Jadi sekitar 40-50 tahunan dia memerintah kerajaan Romawi. Bahkan dia disebutkan sebagai dewa Apollo. Bahkan dia akhirnya membangun prasasti yang menyatakan dia sebagai putra Allah, sebagai Tuhan, sebagai dewa, sebagai raja, sebagai penyelamat dari Romawi itu. Kenapa Bapak Ibu lakukan itu? Bahkan setelah kematiannya, Bapak Ibu, legenda mengatakan bahwa Kaisar Agustus itu terlihat ketika dia mati naik ke surga, ya, ke atas, dan di sana terlihat dia duduk di posisinya di antara para dewa yang berkuasa di atas sana, Bapak Ibu. Kenapa ini dikatakan, Bapak Ibu? Ternyata, Bapak Ibu, ketika saya membacanya lagi, mencari sejarahnya, Bapak Ibu, Kaisar Agustus adalah kaisar yang paling berhasil, kalau boleh dikatakan, di dalam membesarkan, memimpin kerajaan Romawi, Bapak Ibu. Bagaimana sebelum dia menjadi kaisar, dia adalah seorang Agustus yang bisa meredam gejolak perebutan kekuasaan di mana di kota Romawi itu sendiri, Bapak Ibu. Di bangsa Romawi sendiri sebelumnya itu ada suatu pergolakan di dalamnya, dan Agustus inilah yang berhasil meredam. Bahkan orang-orang bangga dan senang dengan kehadirannya, dan mereka mengangkat dia dan menjadikan dia sebagai kaisar bagi kerajaan Romawi, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya meredam aja, di bawah kepemimpinan Kaisar Agustus ini, Bapak Ibu, kerajaan Romawi makin besar dan besar. Kaisar Agustus mampu memperluas, memperlebar, memperbesar kekuasaan kerajaan Romawi. Dia memimpin tentara-tentaranya dengan melawan banyak bangsa-bangsa besar, bahkan bangsa Persia yang satu sangat besar dikalahkannya. Kaisar Agustus bahkan
berhasil Bapak Ibu, bukan hanya merebut, bahkan mempertahankannya. Dan sejarah juga mencatat bahwa Romawi terkenal dengan sebutan pada waktu dipimpin oleh Kaisar Agustus dengan sebutan Pax Romana. Pax Romana artinya adalah kedamaian yang terjadi di bangsa Romawi. Bagaimana kedamaian itu terjadi Bapak Ibu? Kedamaian itu terjadi karena kemampuan Kaisar Agustus di dalam membuat, menciptakan atau mengkader suatu tentara-tentara yang kuat. Bukan hanya di darat, bahkan di lautan. Dia kuasai Bapak Ibu. Segitu tangguhnya Kaisar Agustus. Strateginya sangat hebat. Sangat-sangat bilin orang ini Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya itu Bapak-Bapak. Di dalam kekuasaan dia, di dalam pemerintahan dia, dia bisa menciptakan jalan-jalan menuju ke tanah-tanah penjajahannya dengan begitu berapi sehingga segala transportasi untuk tentara untuk ke kota lain tidak dengan penuh hambatan, ataupun ketika melakukan perdagangan dengan mudah sekali Bapak Ibu. Ini seperti yang dilakukan oleh Jokowi bukan? Dengan membangun tol-tol yang ada di pelosok-pelosok, bahkan di pulau-pulau yang mungkin dulu tidak dijamah sekarang sudah dilakukan seperti di Papua. Itu yang dilakukan oleh Kaisar Agustus Bapak Ibu. Dengan melihat profil seperti ini sebagai raja, sebagai kaisar, ini ada suatu kaisar yang sangat didambakan, suatu raja, pimpinan yang sangat didambakan oleh rakyatnya bukan? Yang memberikan ketentraman, kedamaian yang dulunya sangat terjadinya banyak pemberontakan, mencobanya ada suatu kerusuhan di dalamnya, tetapi sekarang mulai mengalami kedamaian di bawah pimpinan sang Kaisar Agustus ini. Jelas bangsa Romawi sangat gembira dengan kehadiran Kaisar Agustus ini Bapak Ibu. Kedamaian terjadi di bangsa Romawi, di negara Romawi ini Bapak Ibu. Ketika kita sudah melihat figur sang raja, sang kaisar Romawi ini Bapak Ibu, bagaimana dengan yang kita sebut Yesus? Ketika disalib, tentara Romawi memasang di atas kayu salib, dikatakan apa? Inilah Raja Yahudi. Yesus Raja Yahudi. Bagaimana kepemimpinan Yesus Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya menariknya ada dua penulis tapi dalam menulis satu buku Bapak Ibu, yaitu Martin Linsky dan Ron Halverts ya. Saya tidak tahu ini cara bacanya benar atau enggak Bapak Ibu. Ini tulisannya adalah Martin Linsky, Ron Halverts. Pernah menulis seperti ini Bapak Ibu. Kepemimpinan itu adalah tentang mengecewakan orang-orang Anda yang di bawah pimpinannya sendiri pada tingkat atau taraf yang dapat mereka serap. Dan bahasa Indonesia seperti ini. Leadership is about disappointing your own people at a rate they can absorb. Bapak Ibu, kenapa saya mengutip ini? Inilah yang digambarkan oleh Yesus. Di mana Yesus yang ayat kita baca itu Bapak, ketika dia mau masuk ke gerbang, mau masuk ke kota Yerusalem, banyak orang yang berseru, Hosana, Hosana. Ya, Bapak Ibu. Tapi berapa hari kemudian, orang yang berseru tentang Hosana, Hosana, orang itu juga yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa mereka lakukan hal ini Bapak Ibu? Kenapa ketika Yesus mau masuk gerbang, mereka dengan menyambut dengan gagap gembira, dengan sorak-sorai dan sukacita. Tapi hari yang kemudian, berapa hari kemudian, mereka sendiri juga adalah orang yang termasuk menyatakan bahwa salibkan dia, salibkan dia. Kenapa Bapak Ibu ketika Yesus masuk ke gerbang itu, mereka menyambut dengan gagap gembira? Karena mereka tahu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi saat itu mereka telah melihat dan juga mendengar Bapak Ibu bagaimana Yesus ketika pertama kali melayani secara publik ketika usia 30 tahun. Bagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus Bapak Ibu? Mujizat pertama yang dilakukan mungkin tidak semua orang tahu, tapi petugas-petugas ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Yang tahu paling dikit mamanya dan petugas pembawa air itu, pembawa anggur di pesta Kanaan itu.
Itu mujizat yang pertama diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan orang tahu bagaimana Yesus mengajar. Yesus sekarang boleh berkhotbah, memimpin orang-orang dengan begitu kuasanya, dengan berbeda dengan pemimpin pengajar-pengajar lain. Bahkan ahli-ahli Taurat, pemimpin orang-orang Farisi pun cara mengajarnya pun berbeda. Orang-orang merasakannya, Bapak Ibu. Bahkan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta dicelikan, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Bahkan Yesus pun menunjukkan bahwa dia berkuasa atas alam ini. Ketika angin topan bertiup dengan sangat kerasnya sekali, dengan perkataan Yesus pun bisa meredakan angin topan itu. Jelas Bapak Ibu, ketika orang Yahudi ketika melihat hal itu, maupun orang Yahudi yang mendengar tentang kabar itu, Bapak Ibu, ini bukan kaitnya figur, profil pribadi yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Dia adalah memang raja bagi mereka. Inilah raja yang dinantikan oleh mereka. Kemampuan yang Tuhan Yesus lakukan tidak bisa dilakukan oleh raja-raja atau kaisar-kaisar atau pembesar penguasa-penguasa yang ada di zaman itu, Bapak Ibu. Kaisar Agustus mungkin bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain, tapi dia tidak bisa meredakan alam ini. Dia mungkin bisa menguasai orang-orang lain, tapi dia tidak bisa menguasai seperti apa yang Yesus lakukan, yang Yesus demonstrasikan di depan orang-orang banyak, Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem itu, maka orang-orang Yahudi pun menyadari bahwa inilah waktunya, di mana Yesus adalah anak raja, keturunan Raja Daud yang datang saat ini, dan dia mau menyatakan akan kekuatan dan kuasanya untuk mengalahkan bangsa Romawi. Tapi Bapak Ibu, ekspektasi ini berubah kemudian dalam beberapa hari kemudian. Orang yang kemarin yang menyerukan bahwa Hosana, Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Tapi beberapa hari kemudian dia melihat bagaimana Yesus ditangkap oleh pengawal imam-imam agami pada saat itu, Bapak Ibu. Bahkan Yesus diadilin dan Yesus kelihatan lemah, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini sangat jauh sekali dengan profil yang diharapkan, Bapak Ibu. Seorang raja yang akan memimpin nantinya itu. Bagaimana seorang raja ini kelihatan lemah sekali, tidak bisa berbuat apa-apa di depan para ahli-ahli Taurat, para imam-imam agami saat itu. Bahkan ketika orang-orang Yahudi satu melempar, meludahi Yesus pun tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ketika Pontius Pilatus memutuskan untuk menghukum Yesus dengan pukulan, orang Yahudi pun banyak yang melihat, Bapak Ibu. Raja seperti apakah ini? Apakah ini raja yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari bangsa Romawi? Tidak bagi mereka, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, ketika di pengadilan terakhir, ketika Pontius Pilatus mau membebaskan karena dia tidak menemukan kesalahan dari Yesus, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya ada suatu kebiasaan bagi Romawi untuk menawarkan siapakah yang mau dibebaskan, antara Barnabas atau Yesus. Tapi hari itu terdengar, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, orang Yahudi yang sama itu juga yang menyebutkan Hosana, tapi orang itu juga yang menyatakan bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. What kind of king do you expect? Penguasa raja seperti apa yang Anda harapkan? Seperti orang Yahudi yang sedang mengharapkan raja, tapi dia tidak
memenuhi. Dia menganggap bahwa Yesus tidak memenuhi kriteria mereka, Bapak Ibu. Bapak, inilah kontras yang digambarkan tentang dua prosesi di hari yang sama, di mana ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan hari yang sama juga adanya prosesi masuknya Pontius Pilatus gubernur Yudea itu bersama dengan tentaranya, yang menggambarkan dua simbol itu, Bapak Ibu, bagaimana Yesus yang begitu sederhana dan di mana penguasa Romawi menunjukkan bahwa begitu kuasanya, kekuatan mereka. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa raja yang mendatangkan damaian itu, yang mendatangkan shalom itu. Tapi bagi mereka pada saat itu yang menonton, yang melihat akan prosesi itu, Bapak Ibu, bangsa Yahudi, mereka harus memilih raja seperti apa yang mereka pilih. Di dalam kejadian prosesi itu, Bu, ada dua teologi, ada dua prosesi, ada dua peristiwa, ada dua pilihan yang harus dipilih oleh bangsa Yahudi. Tapi pertanyaan, Bapak Ibu, apakah pertanyaan itu hanya berlaku bagi mereka? What kind of king do you expect? Bagi saya, Bapak Ibu, pertanyaan itu berlaku bagi kita yang saat ini yang hidup dengan konteks yang berbeda, dengan situasi yang berbeda dengan zaman dulu. Tapi pertanyaannya sampai saat ini, what kind of king do you expect? Raja seperti yang apa yang Anda harapkan? Mari kita berdoa. Kami berdoa pada Engkau ya Tuhan. Raja seperti apa yang kami harapkan? Yesus apa yang kami harapkan, yang kami dambakan yang terjadi dalam kehidupan kami? Kami takut Tuhan bahwa kami mempunyai ekspektasi atau gambaran-gambaran tentang Yesus sang Raja itu berbeda sekali dengan Yesus yang sesungguhnya itu. Dan inilah yang meracuni, yang mendistorsi, dan yang membawa kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh, dan menjadi orang Kristen yang seringkali kecewa kepada Tuhan, yang marah kepada Tuhan. Maka itu Tuhan, ketika hari ini dan minggu yang berikutnya Tuhan, ketika kami akan memperingati akan Jumat Agung, malam Getsemani maupun hari Paskah itu Tuhan, buatkan kami untuk mengerti Raja siapa, Yesus seperti siapa yang sesungguhnya itu Tuhan. Bukan Yesus yang kami kira, kami harapkan, kami tambah, tapi Yesus yang sesungguhnya, jati Yesus yang sesungguhnya itulah yang kami ingin mengerti ya Tuhan. Ajarlah kami dalam beberapa hari ini Tuhan, supaya kami boleh diperbaharui, diubahkan akan konsep-konsep pengenalan kami tentang Yesus yang salah Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.